Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Titin Setiasi. Alhamdulillah hari ini adalah hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024. Kita akan mengadakan pengajian Gema Muharram di Masjid Al-Muhajirin dengan Ustadz Aziz Muslim SPDI. Mari kita mendengarkan bersama-sama, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده وأمته إلى يوم القيامة. أما بعد يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال أيضا: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Jami Al-Muhajirin, al-mukarramun, para asatidz wal asatizah. Mohon maaf lahir batin, al-faqir tidak ada menutup namanya, guru-guru, para ustazah yang hadir, tidak mengurangi rasa takzim dan mahabbah saya, karena ada maqam yang lebih mulia. Guru yang datang, ustaz, ustazah, kiai, habaib, nggak disebut namanya. Insya Allah kehadiran mereka tanzilur menjadi sebab turunnya rahmat Allah buat kita semua. Ketua DKM Masjid Jami Al-Muhajirin beserta pengurusnya, yang terhormat Sahibul Wilayah, Ketua RW,
beserta pengurus, para ketua RT, para pimpinan majelis taklim, para bapak hadirin dan ibu hadirat. Insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah. Pagi ini kita bisa datang di tempat yang mulia, di acara yang mulia bersama orang-orang yang mulia. Juga kita mengharapkan keberkahan dan ridhonya Allah. Ketika kita berangkat dari rumah, itu sudah satu langkah yang mulia menghijrahkan diri kita. Yang mestinya pagi ini mungkin kita santai dengan keluarga, mengisi masa liburan, hari libur, tetapi hari ini, pagi ini kita hadir majelis yang paling baik, majelis ilmu, sehat pikiran, sehat hati, sehat badan. Orang yang sehat itu orang yang suka duduk di majelis ilmu. Hatinya sehat karena dapat banyak pencerahan. Pikiran sehat, tenang karena mendapat ilmu tambahan. Badannya sehat karena orang kalau duduk di taklim pasti selalu banyak bergerak. Itu tanda orang sehat. Ciri orang sehat aktif, banyak bergerak. Makanya kalau di taklim, di majelis tasyakur, di majelis ilmu, orang duduk gak enak ilmu. Saya perhatiin posisi kakinya mesti digeser. Baik kaum bapak, kaum ibu, ya, sepong kiri, pindah sepong kanan. Ada yang senderan dan selonjoran. Boleh Ustaz? Boleh. Gak ada dalilnya yang melarang ngaji sambil selonjoran, sambil senderan, gak ada. Boleh sama saya. Ini mohon maaf, saya mah betul apa adanya ngomong. Jadi senderan boleh, mau pegang dengkul boleh, emang capek. Gitu ya. Tapi disinilah betapa besar kemuliaan orang yang datang di majelis ilmu, karena sama dengan dia datang takziah 1000 mayit, dia bantu memandikannya, membantu mengkafankan 1000 mayit, menyolatkannya dan juga memakamkannya. Itulah nilai pahala orang yang datang duduk sesaat di Al-Muhajirin untuk dia mendengarkan bekal-bekal untuk tambahan dalam kehidupan yang sementara ini. Kita butuh senantiasa pencerahan. Kita doain guru-guru kita yang hadir, mudah-mudahan selalu bersehat, panjang umur, ilmu yang bermanfaat, sehingga kita selalu mendapat bimbingan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirat hadirin yang dimuliakan Allah, momentum Muharram luar biasa. Sadar sesadar-sadarnya bahwa waktu terus berputar dan berjalan. Bagi orang yang mempunyai amal yang diberikan oleh Allah dan dia gunakan selalu untuk berpikir, ya Allah, sudah 1446 sekarang, umur kita makin kurang, nikmat Allah juga makin kurang, yang gagah mulai lemah, yang cantik sudah kurang cantik. Itu hal yang tidak bisa kita lawan. Waktu yang sudah kita lewati adalah sesuatu hal yang tidak bakal kembali lagi. Sesuatu yang tinggal cerita saja dan kenangan, juga penyesalan. Buat siapa yang menyesal? Orang yang tidak menjalani kehidupan ketika Allah kasih kesempatan dengan kebaikan-kebaikan. Makanya kan yang paling beruntung orang yang beriman doa, ya Allah, posisikan kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita berada di posisi ini. Innal ladzina amanu wa
wa amilus shalihat. Bukan cuma iman doang, tapi amilus shalihat. Selalu itu diiringi amanu wa amilus. Pertanyaannya ketika kita ngaku sebagai seorang mukmin mukminah, amilus shalihatnya bagaimana? Kita diajak sekarang ini dalam rangka amilus shalihat buat bekal nanti. Karena kita dalam momentum Muharram harus pandai bercermin, introspeksi diri siapa kita, man ana di hadapan Allah. Kalau kita ini ngaku orang yang paling hebat di RW 21, kalau kita ini mengaku orang paling abid di Masjid Al-Muhajirin, kalau kita menjadi orang yang mengaku sebagai orang yang paling dermawan dan pemurah, itu satu hal yang salah sebetulnya. Kenapa? Ada 3 hal yang membahayakan diri kita sendiri. Pertama, takabbur, sombong. Ini sifat iblis. Orang bisa sombong dari alam hal, apa aja bisa sombong. Cantik, kadang sok, paling cantik. Kaya, sombong dengan hartanya. Alim, sombong dengan keilmuannya. Inilah hal yang bisa berpotensi menjadikan kita sombong di antara manusia, dan kita dibenci oleh Allah. Jabatan, pangkat, itu juga potensi menjadi orang-orang yang sombong. Apa yang kita sombongkan? Manusia diciptakan dari Allah, dari hal yang hina. Nabi Adam diciptakan dari tanah, dimuliakan oleh Allah, ditempatkan di tempat yang mulia, yang saat ini kita minta, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pengen masuk surga. Nabi Adam dimuliakan oleh Allah. Kita anak keturunan Adam alaihissalam sudah menuju ingin mendapatkan posisi yang mulia di surga Allah. Dengan cara apa? Banyak. Hari ini kita datang ke sini pengen masuk surga. Pengen masuk surga apa kita? Ingin, tapi bukan di sini kita datang ya Rabb, saya pengen masuk surga. Datang ke sini pengen dapat ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, insya Allah tempatnya pantas. Maka pertama, kesombongan yang akan merugikan kita di dunia. Punya harta, sombong, titipan. Berapa lama sih kita nikmatin harta? Gak ada yang tahu. Allah ambil bersama Allah, selesai. Punya diri cantik, gagah, sombong, tak ada waktunya. Karena siklus kita ada, pertama ada 9. Jabang bayi, anak-anak, remaja, dewasa, menikah, orang tua, mati. Ada 9. Sekarang yang masih produktif, usia di bawah 40, 45, ini masih posisi yang ke-7, orang tua. Kalau yang pagi-pagi dititipin cucu, posisi ke-8. Sudah tuh. Iya, kita nggak bisa mungkir hadir. Ketika anak pagi-pagi dititipin pun, Ma, Umi, Abi, Ayah, titip si Dede. Ada nggak anak di sini begitu? Tuh anak kurang ajar juga. Jadi nggak ada tugas selesai buat orang tua. Anak menikah, rumah tangga diantarkan cucu. Berarti di posisi 8 tinggal 1 lagi apa? Ya mati masuk agak suka ya. Senang atau enggak? Senang. Pasti kita bakal ketemu. Artis mati dengan berlimpah harta.
pejabat mati dengan bintang-bintang di pundaknya. Kita harta nggak banyak banget, bintang ada punya, utang banyak. Tetapi kalau saat itu datang habis, Haji Masaid, bapak banteng pejabat anggota DPR, nah usianya muda, 40. Siapa lagi? Sekarang yang anu lagi bapak ingat diandung mati, pelawak, Adi Namno mati, muda, masih muda 38. Gede badannya, Adi Namno mati. Ternyata kata dokter masih berbeda, lebih gede badannya mati. Ini kata dokter, yang lurus lebih cepat. Meninggal karena jantung. Apa sih jantung? Kalau orang bekas bilang serangan jantung itu angin dulu. Ya, betul ya. Kena angin dulu, kesel. Yang harus kita waspadai, orang RW 21 jangan sok-sokan malam minggu, jalan-jalan ke Semarekon, jalan-jalan ke Rapani dan tanya sama RW, oh kemana bos? Nyari angin, mati kan? Ya. Yang duduk aja tuh angin bahaya, apa lagi yang merawiri? Betul ya? Bisa habis warga menghadiri. Yang duduk aja bisa bunuh orang tuh angin. Apalagi yang sudah jalan. Ini yang betul sekali. Jadi keadaan kita bawa dari Allah kesombongan gak ada. Apa yang kita banggakan cantik, kita tampak kita cuma sesaat, besok 50, 55, 60 selesai. Yang tadinya utuh giginya udah mulai panik. Ya, permisi. Tadi makan kerupuk, raung. Sekarang begitu masuk mulut, yes. Dan sekarang itu si penjual kerupuk baru bingung rasa kerupuk baru diisi deh. Karena yang makan sudah tuin. Jadi bukan digigit lagi, dipotong. Kerpes. Itu 50, 60, 65 udah begitu kondisinya. Nabi Nuh alaihi salam berapa umurnya? Umurnya alfa sanatin illa khamsin, 1000 tahun dikurangi 50, sisa berapa? 900. Kira-kira ibu-ibu mau dikasih umur 950? 80 tahun aja udah lembek. Udah keriput dulu 15, 16, 20 tahun, 30 tahun pandangannya awas jauh tajam, sesuatu yang jauh tidak bisa lihat. Awas mata kita. Begitu 65, 67 kita kalau kelewat awas. Takut belum betul. Dulu awas, sekarang awas. Awasnya 2 kali. Kenapa? Faktor umur. Kalau kita dikasih perasaan tahu seperti kerupuk yang disiram sama air, lepas, lembek, isut. Itu Nabi Nuh ditanya mereka, ya akhwanal anbiya ulang. Hai Nabi Nuh, Nabi yang umurnya panjang 950 tahun, bahwa datal hayat. Apa yang kau rasa Nabi Nuh hidup 950 tahun di sektor 5? Nabi Nuh jawab, ya malaikat, wajadul hayata kadar laha babani dakhaltu min ahadihima wa kharajtu min al-akhar. Hai malaikat, 950 tahun aku umpamakan seperti satu bangunan, ada 2 pintu, pintu depan, pintu belakang. 950 tahun kata Nabi Nuh, seperti aku masuk dari pintu depan menuju pintu belakang. Berapa lama kira-kira? Apalagi kita di sektor paling belakang 10-12 meter, hitungan detik. Kagak lama kita tinggal di sektor 5 ini, gak perlu ada kesombongan.
Nabi Nuh sudah 50 seperti masuk rumah jalan kaki menuju pintu belakang dari pintu depan 950. Apalagi kita yang antara 60 sampai 70. Cepat banget. Lalu pertanyaannya, apa yang sudah kita perbuat buat besok kita pulang? Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Ini sebetulnya intinya ketika kita duduk di tadi bisa kita introspeksi, ya Allah, maksiat banyak, amal belum seberapa, umur makin kurang. Sudah berapa usia kita yang sisa hidup di saat ini, janganlah kau merasa muda, kau sia-sia sisa umurmu, ada batasnya. Dari batasi kita cuma minta ya Allah, minta ya Allah, minta ya Allah, ya husnul khatimah. Kau pengen masuk surga husnul khatimah, kenapa? Jalan kebaikan rasanya berat. Itu yang perlu kita pikirin. Muharram untuk menyambut tahun baru. Mudah-mudahan lagi umur. Ketika Nabi Ayub mau dicabut nyawa, jadi mesen mereka kan datang tuh. Mereka di Israel. Ditanya Nabi Ayub, Israel mereka mau ngapain? Mampir banget habis dari atas. Kira-kira dulu. Oh, kalau yang menjawab belum. Pesan ya, kalau nanti kamu menyambut nyawa saya, tolong kabarin. WA boleh di WA dulu, supaya saya siap-siap. Baik, kata malaikat Israel. Pulang kembali. Beberapa waktu kemudian datang lagi. Mau ngapain? Mencabut nyawamu atas perintah Allah. Marah Nabi Ayub. Sudah aku bilang, kabarin dulu, telepon, WA. Kenapa nggak ada apa-apa? Kata malaikat Israel, Ayub, sudah ada pesannya dalam tubuh. Rambut yang hitam mengkilat tinggal bergelombang sekarang sudah mulai berwarna. Rambutnya ada tusuk, ada hitam, ada putih. Alis yang dulu mau bentuk melengkung luar biasa, sekarang ada turun. Gak bisa dinaikin lagi, masa ada alis 2 tingkat? Gak bisa. Yang dulu di atas kelopak mata nyaris turun, berada di posisi kelopak mata, akan bikin 2 lapis. Ini bukannya alis, kue talam. Itu apa-apanya. Dulu yang mau tegak berdiri, ayo. Sekarang kau mulai mengukur, menghargai di mana kau akan mau. Kulit yang belum kencang sekarang berdiri. Itulah apa-apa sinyal pesan dari Allah. Ini bukan sekali. Enggak ada kita sombong. Makanya ini menyadarkan kita, ya Allah, hiduplah kita dengan penuh kerendahan hati. Kenapa? Yang kita sombongin nggak bakal membela kita nanti saat kembali kepada Allah. Yang kedua, apa? Toma, serakah. Yang bisa bahayakan kita. Orang yang serakah bahaya itu. Kalau serakah ilmu boleh, serakah ibadah silakan. Tapi sholat wajib tambah dengan kopakin. Kemudian lagi dia tunggu sampai datang waktu sholat malam, dia tahajud, dia sholat tasbih, dia sholat hajat, dia sholat macam-macam. Tapi kalau serakah dalam masalah alhamdulillah takatsur hatta zurtumul maqabir. Orang yang bermegah-megah, punya hartanya, lupa daratan, lupa pengajian, lupa dengan acara-acara keagamaan, lupa dengan orang yang dia mesti dibantu. Dia indah dengan kekayaannya, dia poya-poya dengan kecukupannya.
lupa kepada Allah hatta zurtumul. Kalau mau dari kuburan mau mana? Yang sesali oleh orang sudah meninggal satu. Kalau orang sholat dia Allahu Akbar, maghrib 3 rakaat, Allah berikan berjamaah pahala 27 juta. Hari itu diberikan. Orang pergi haji, dia umrah, dia mulai berangkat, diganti harta yang dikeluarkannya. Allah berikan dengan haji yang mabrur atau umrah yang mabrur, diberikan oleh Allah saat dia melaksanakannya. Puasa Ramadan, Allah beri pahala saat dia berpuasa di bulan Ramadan. Tapi kalau sedekah hari ini terus akan mengalir sampai dia kembali kepada Allah. Qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ini orang yang pengen pulang, udah meninggal. Ya Allah, kembalikan saya ke RW 21, bukan mau sholat, bukan mau umrah, bukan mau puasa. Fa'as-saddaqu, saya mau sedekah ya Allah. Kenapa? Karena kebanyakan orang sedekah tenang. Entahlah kalau udah kaya, entahlah kalau udah cukup. Emang manusia ada cukupnya? Enggak. Anak doang yang ada cukupnya. Cukup doang. Tapi kalau harta, benda, fasilitas hidup nggak ada yang cukup. Bersedekahlah ketika kau diberikan kesempatan oleh Allah. Jangan lebih gede. Nanti kalau cukup 500 saya baru sadar. Jangan ada 50 kasih. Ada 10.000 kasih. Kenapa? Lihatmu kepingin nanti kau sudah kaya. Pertanyaannya, akankah sampai usia kita ke sana? Tidak ada jaminan. Harta kita pakai, baju geruduk, baju kopiah, sarung, itu kan sementara. Hari ini bagus, bulan depan masih cakep, tahun depan masih lumayan, 2 tahun kemudian udah gak ada nilainya. Adanya di depan pintu, adanya di dapur, buat keset. Betul? Nah, yang kita makan hari ini nikmat, yang kita nikmati hari ini harganya mahal, sore kita makan, pulang sampai rumah selesai. Masuk kamar mandi dibuang. Tapi kalau sedekah, inilah yang diimpikan, yang diinginkan orang dalam bangsa. Dia pengen pulang kembali ke dunia kos. Tapi nggak ada lagi kesempatan. Laula amartani ila dari khalifah wa qul salihin. Apa kata Allah? Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Kalau udah waktunya datang nggak bisa ditunda. Dan inilah serakah atas dunia yang harus kita jauhkan. Carilah dunia untuk apa? Ibadah. Makan ya Allah, bismillah, Allah barik lagi ya Allah, saya makan untuk ibadah. Baik, supaya ngaji tenang. Tadi kebanyakan berangkat ngaji, makan dulu sampai sini kan. Kemudian yang ketiga apa? Hasad, dengki, iri. Hati-hati ini penyakit yang bahaya banget. Tapi kita simpan senyum, dia dapat tetangga hatinya ruwet di dalam. Hati-hati ya. Bicara hati, makanya orang kalau sudah taklim hatinya insya Allah sehat. Kadang-kadang nanti dia di depan Ustazah asal baru. Itu kadang-kadang kita. Perempuan boleh cantik pakai aksesoris, pakai perhiasan boleh enggak? Oh, emang itu mah jatah istri. Kenapa sih perempuan tadi Pak RW kalau nanya, oh Ustaz, maaf kebanyakan perempuan dari zaman dulu sampai sekarang ini perempuan paling tahu marwah, bapak-bapak. Makanya saya berdiri lebih banyak di posisi perempuan. Kalau kesana ada saingan, di sini kan pakai ganteng. Kenapa perempuan aktif bagian Pak RW? Bedanya, kenapa? Perempuan kan
Makanya ngajinya seminggu 7 taklim. Berarti setidaknya ada 7 jenis pakaian yang menyatu. Betul ya? Si bapak lihat syukuran koko putih pengajian, koko putih maulid, koko putih. Betul gak? Itu yang membedakan. Makanya perempuan kalau ngaji pusing pilih baju, bapak-bapak kalau ngaji pusing nyari baju. Bajunya langka. Kalau perempuan kan pusing, baju mana ya? Oh merah, kemarin ada bapak, oh udah oh yang ini kan udah roska, oh gimana bapak pusing. Itu bedakan istri sama suami. Makanya istri mau pengajian, rame karena fasilitasnya ada. Bapak-bapak males nih, mau itu lagi. Kita tidak boleh iri dengan rezeki orang. Ini pakai kita rezeki istri, jangan itu. Bapak emang rezekinya kok satu sudah lebih mati. Alhamdulillah, istri rajin ngaji, istri rajin syukuran, tapi ketaklim itulah menjadi penyebab dibukanya kemurahan pintu rezeki buat suami. Kadang-kadang mas suami itu mohon maaf. Saya mau ngomong kayak perempuan. Takut saya dari peron selesai kacau. Saya nggak tega dari ngomong. Bisa nggak diundang lagi? Ya Allah, karena perempuan memang begitu fasilitas. Perempuan itu memang tempatnya, wanita itu dunia. Maka bersyukur ketika perempuan datang aktif pengajian. Kenapa saya bilang? Karena dengan datangnya seorang tua merangkak dari rumahnya apalagi dengan santunnya izin pamit sama suaminya. Perempuan, bapak ibu, saya mau wasiat hari ini. Kalau kita mendidik anak, kita akan mendidik anak dengan yang baik yang selamat. Salah satu syaratnya adalah ketika kita memberikan tangan untuk saling kasih posisi 2 kali. 2. Ibu sama suami saling 2 kali. Ada yang sedang itu di sini belum. Ya, ntar ulangi praktek ini. Kenapa? Untuk anak berkah dunia akhir ada saling, ada salam. Saling ajarkan sama anak, istri juga untuk suami. Kalau ibu saling ke suami, sama dengan ibu mengajarkan anak saling sama ibu. Jangan diangkat tangannya. Ayah, aku mau berangkat ya. Jangan diangkat. Ibu yang turun palanya. Turun dekatkan dengan tangan suami. Anak pun sama. Ketika anak berada sekolah itu duduk, anak jangan dari samping, jangan dari belakang, dan jangan diangkat tangan kita. Posisi kita di atas paha begini, anak kepala turun. Deketin tangan kita, angkat sedikit. Berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ilmu ya, diamali. Kadang ada tuh anak karena nggak tahu padahal bedanya dulu dengan sekarang. Tuh anak kalau belajar dulu akhlak adab dulu baru ilmu. Sekarang kan ilmu dulu adab akhlak acak-acakan sekarang. Benar ya? Yang lahir 60-an 70-an coba ingat kita dulu waktu mau ngaji ke rumah guru sampai di rumah guru kita ngapain? Dulu baca nyambung, cuci piring, betul ibu? Saya ingin membuka memori lahir tahun 60-an 70-an. Yang lain 90-an nggak halam ini itu. Yang laki isi kolom dulu. Ada sawah, ladang, kebun, bantuin dulu. Coba bersih rumput, asal Allah. Aja naik duduk baca. Lewat dulu mandi depan orang begini. Dulu bocah kalau lewat depan orang permisi. Sekarang ada yang ini. Jadi ada depan orang tua, muda, guru, orang tua. Sekarang udah nggak ada bocah katanya Salawiyah, Aliyah, pesantren lewat depan orang lewat aja kayak gitu mau permisi kan. Malah kita lewat di perwira di kuburan lewat pohonnya akar pakai permisi.
Belum. Mbak, sopan banget kamu ini. Takut banget sama kuburan, bilang sama kita, gak ada sama sekali. Mari ajarkan akhlak cinta. Jangan dari belakang ke samping. Kadang-kadang anak berangkat ibunya lagi masak di dalam mobil, ada restoran bola, pakai celana bola, misalnya dulu lagi dicapai itu. Pagi-pagi masih autan atau berangkat dari belakang, aku dari sekolah ya saling dari belakang ditarik maju di dalam saja. Ya Allah, tidak ada. Berangkat salam, assalamualaikum. Itu sama dengan salam juga ada ilmu. Ori, Imam Al-Syekh dan sebagainya itu kalau boleh salam itu ada ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam Ori. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Salamnya pasti tidak ada Ori dan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada. Coba itu salam mubarak, salam ustaz. Ada lagi salam anak-anak, tidak boleh samain salam anak TPG, TPK, TK-nya. Kalau anak TK, TPG ada caranya. Nih, anak kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam anak kita. Itu dia. Ada salam pagi yang gak tahu waktu, kadang setengah 2 pagi, kadang jam 5 pagi, kadang jam 11 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam apa itu? Itu ciri khas. Kalau ada salam itu pasti kecil. Itu kenceng banget, itu suara apa sih? Ada pengumuman. Innalillahi. Ada nggak di Al-Muhajirin tiba-tiba jam setengah 3 pagi orang ngomongin kematian pakai salam anak TK? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi. Itu orang stres. Ada di ini luar biasa sekalian jadi muliakan Allah. Apakah sesuatu dari makanya perlu pada ngaji begitu? Ngaji ayo ngaji, ibu-ibu ya ayo ngaji, ayo ngaji, semuanya kudu ngaji. Kalau rajin ngaji, hidup indah akan terpuji. Yang enggak mau ngaji, kalau mati jadi meremedi. Serem nggak? Ini bahagia sekalian. Ini yang tidak boleh kita demi iri dengan rezeki orang lain. Ini bahagia sekalian. Jadi mulia Allah. Yang kita berikan hari ini, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatan sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba. Kita anak 1.000 jadi 700. Yang 1 juta untuk yatim jadi 700 juta di hadapan Allah Subhanahu. Makanya sedekah jangan nunggu ada banyak duit. Sedekah selagi sempat. Ada 5.000 titip 5.000. Yang bagus itu sedekah yang banyak ikhlas. Jangan infak 50 nggak diabsen, nggak disebut. Kan Islam ngajarin ngasih tangan yang kiri jangan sampai tahu. Tapi kadang kiri pengen contoh, panitia datang, assalamualaikum. Ada apa dulu? Suami yang di depan rumah. Ini mah buat hadirin besok ada kegiatan. Oh iya. Istrinya di belakang oleh dia. Ditulis 200.
Di sini apa dibayar? Buat satu kan 200. Wanita soleha, istri soleha bukan begitu badannya, marah dong. Ayo, berapa? 200. Emang ayam doang yang masuk surga? Ini saya juga nggak mau tinggal ngasih lagi itu 300.000. Alhamdulillah, bukan tempos. Banyak banget manusia. Mudah-mudahan di sini manfaat ada insyaallah. Gak ada bedanya. Ya Allah, kita ngasih 200.000 mikir, kita ngasih 50.000 sayang, mau berbuat. Coba kalau kita mau hitung-hitungan, saya ke paling malas kalau nganter istri saya belanja. Kita dari mulai tanaman, loma, ambil kerugian diputar. Yang dibeli cuma satu. Lewat lagi di Majestic, mampir lagi beli satu. Dan barang mampir lagi di mall, beli lagi satu. Bedanya perempuan sama laki-laki. Perempuan 7 toko yang dibeli satu. Mawarnya kepada nahan. Suami datang ke markas 1 toko 7 potong dia beli. Peci, baju, celana, sarung, sorban, selesai di 1 toko. Perempuan 7 toko 1 potong yang dulu. Saya menceritain blok AL, ceritainnya nih, cuma kejadiannya di RW 21. Sama aja ya, sama aja banget. Ini bahagia sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali bahwa saya tidak boleh iri dengan rezeki orang. Semuanya berdiatur. Hari ini biasanya sama, isinya mungkin sama, 3 macam, tapi terpulang beda. Ada yang mau pulang 2, ada yang 1. Oh Pak pulang, tadi ada sisa 1 Pak. Mau pulang boleh sedekah. Sedekah kalau sudah masuk perut, dari mulut ke perut itu sedekah. Kalau masih di pagi ini belum sedekah. Kenapa? Belum dinikmati, belum bermanfaat. Hari ini mengumpulkan panitia uang sebelum diterima sama si fakir miskin Joko yatim belum. Tapi nanti begitu sudah berbentuk barang atau ditimpa, dikasih uang, dipegang sama Tuhan langsung. Dari mana? Dari mulai niat pengen nyumbang, pahala datang, diberikan nyampe sebentar, pahala. Jadi jangan kita kemudian sayang. Keruntuhan ini berapa sih harganya? Ada berapa ribu waktu itu bukan cukup 1, ada 3 juga. Coba berapa kalau kelompok mama ada kelompok yang Aldo, Marawis, buat tampil di KPW antara dua. Itu pakai 24. Saya katakan musik kreatif dari mulai warna merah tua, pink, terus dari warna putih, kemudian juga satu siap. Oh dari pakai mata pis, oh aksesoris jangan lupa kembang matahari, berdua orang. Ini tempel ada tempel. Begitu ada momen foto, kali-kalinya matahari. Ini alisnya yang tadi diukir tertutup pintu sama bunga matahari. Repot. Ini udah sekali. Karena praktis kita foto apa? Sarungan yang harus dapetin nanti dulu, ya ada obat kita apa orang kita menghina. Dulunya mana nih? Saya bertanya, ada nggak ibu yang kerudung kerudung yang baru beli udah lama misalnya belum dipakai, mungkin ada yang sudah dibahan seperti jahit, mungkin ada yang sudah terjahit terus seperti tembus, mungkin banyak. Ya enggak? Ya enggak? Ya Allah, itulah dunia. Bapak-bapak ada obat pakai peci itu dari dulu. Ya enggak? Dari hitam legam sampai mulai warna coklatan. Kalau
Ujungnya ciputnya bukan ganti. Yang miring juga. Matanya tuh sebelah. Ciput. Udah Pak biarin. Saya mah senang-senang aja kalau istri pada berdandan cantik, alhamdulillah. Dengan cantik kita ambil keluar, kita pulang pamer, pas lagi ini jaga. Jadi mau pulang istri duluan, tapi cantik bersih. Kalau sampai ke rumah suami yang update pas dulu. Apa ya? Beda banget kali pakai busana sekarang daerah bilang atas. Pakai pas kayak keluar tubuh, dulu apa dibuat? Astagfirullahaladzim. Ini buat sekalian. Kembali bahwasanya yang kita bisa nafkahkan hari ini Allah lipat-gandakan menjadi 700 kali lipat. Tetapi ingat, semua yang kita lakukan bukan berharapan melipat gandaan pahala. Yang kita berikan, kita lakukan bukan hanya pengen masuk surga, itu bukan tujuan. Kembali lagi bahwa carilah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja amal ibadah kita, yang penting kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tanpa ridho kita tidak mungkin bisa mendapatkan apa yang menjadi cita-cita dunia. Orang sholat 600 tahun sujud kepada Allah. Ketika Allah perintahkan malaikat masukkan dia ke surga karena rahmatku, si orang tadi protes, ya Rabb, jangan kau masukkan aku karena rahmatmu, tapi masukkan ke surga karena amalan ibadah sholat. Oh begitu, iya baik. Malaikat siap, tolong ditimbang sedikit nilai yang aku berikan sebelah mataku ditimbang dengan 600 sholat. Ternyata lebih berat apa? Nikmat sebelah mata. Ketimbang 600 tahun kita hidup cuma puluhan tahun, ibadah aktif baru berapa tahun, kita yang tahu. Berapa lama sih kita baru aktif di majelis taklim? Berapa lama sih kita berenak itu? Kita ingin suami karena perputaran ekonomi, kadang naik, kadang surut. Itulah kadang-kadang buat kita kurang enak layani, kurang ikhlas kita bekerja di rumah. Kita yang tahu. Karena kita yang tahu tadi, maka kita kepengen ya Allah ingin kasih umur, kasih kesempatan lebih banyak supaya saya berubah banyak. Karena umur waktu cuma 3 panen sekarang besok cuma ada di sini menimul. Ya Allah panjangin umur saya. Jangan panjang umur doang, panjang sehat, panjang umur, taat kepada Allah. Banyak yang umur panjang kagak sehat, akhirnya sakit seumur-umur. Ibadah susah. Sekarang kan lagi enak kita. Ini nikmat luar biasa. Banyak orang yang tak bisa datang hari ini, tapi kita dipilih oleh Allah. Kenapa Allah pengen ketemu kita di sini? Wal malaikatu, dan para malaikat juga mereka aduh bersaksi hari ini. Kita datang di sini dengan niatan yang sama, memuliakan orang yang dimuliakan oleh kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaku umat Nabi, kita kepingin kita santun yang yatim. Ana wa kafir yatim hakadan. Aku begitu dekat dengan orang-orang yang menyayangi anak-anaknya. Jangan sampai kita cuma ngaku muslim mukmin tapi mendustakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim. Sekali lagi bahwasanya harta ini titipan. Hidup ini tentara. Sekarang makin kurang. Yang perlu kita siapin apa? Amal saleh. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi. Takwa yang bagaimana? Tunduk sama Allah, perintahnya, larangannya jauhin. Yang mendekati dengan larangannya, hindarin. Ayo kita berhijrah. Ayo kita mulai mumpung ada kesempatan waktu cepat banget sekarang. Ini sekarang zuhur, ya Allah terasa. Ya Allah kemarin udah hari Ahad lagi. Kata Nabi begini, la taqumus sa'ah, tidak bakal benar akan terjadi hari kiamat
Apa cerita? Hatta yataqarraba zaman, sehingga waktu rasanya cepat. Ini kita udah merasa belum? Udah merasa apa? Cepat banget. Hari baru kemarin sudah Senin, ya Allah. Udah Senin ya Allah, udah Jumat lagi. Berjohor ya Allah, udah asar. Cepat orang yang merasa lebih cepat, apalagi kalau punya cicilan. Kalau ada orang ya Allah, sebentar tanggal 4 lagi besok, gitu kan kira-kira. Cepet banget itu kan. Ya Allah, hilang lagi ya Allah, udah bohong lagi ya Allah, udah ambilin lagi. Cepet banget. Hatta yataqarraba zaman, an takuna sanatu kasyahri, kata Nabi. 1 tahun seperti sebulan. Wa syahru kal jumu'ah, dan 1 bulan seperti 1 pekan, 1 minggu. Nah ini yang bikin kita cepat karena biasa kita ada tanggungan. Begitu cepat ya Allah, cicilan dulu lagi sampai minggu. Ya bisa pada harian. Ya selalu ya. Kita cuma hitung dan merasa cepat, tetapi kita tidak cepat untuk apa? Mempersiapkan diri kita. Dengan apa? Amal soleh. Dalam sekarang kita sepakati saja yang kita ingin memperbagus amal ibadah. Hubungan keluarga kita bagus sama suami dengan anak, ayo kita perbaiki. Supaya apa? Tidak sia-sia kita hidup di dunia ini yang sementara, ya semuanya bakal kita tinggal. Orang dari dunia nggak bakal ikut dunia kecuali belajar di jalan Allah. Kita sibuk berangkat pagi pulang malam, yang berakhir kita merasa kegelapan yang abadi di alam kubur. Kita pelit nyumbang 50, pelit kasih 100 buat yatim, pelit kasih 1 juta buat masjid. Dia siapkan di San Diego Hill, dia datang ke Rawang Timur, sudah booking untuk pemakaman saya kelas pavilion, harganya 1,3 miliar. Mencari sama malaikat di perwira yang bikin orang melihat kamu. Enggak ada. Oh mana nih orang? Buka map, dibuka map, dicari di Google, ketemu di Karawang. Apakah yang dikuburkan di San Diego Hill dengan harga miliaran? Kelas yang barat itu 800 juta, kelas pavilion di atas 1,3 miliar. Apakah menjamin bebas dari pertanyaan munkar dan nakir? Tidak. Masuk ke sana dari KTP. Ya, karena asumsi kita malaikat nggak punya KTP, tinggal bisa masuk. Kira-kira begitu. Begitu ketemu di sini kunjung ada. Kumus banget. Lu pelit waktu di dunia. Panitia datang dan santunan lu buka-buka, lu tutup pintu. Orang-orang pada nyumbang, lu agak mau ngasih. Ternyata lu beli untuk lahan di saat lu istirahat. Menurut lu bakal aman. 1,3 miliar itu hajar. Orang yang sedekah nanti orang ketika kita meninggal. As-salatu fi ra'sihi, pahala salat di kepala kita. Kita tidur dengan tenang. Makanya rohatan lil mukminin, maut itu kematian adalah istirahat yang buat orang yang mukmin. Udah gak usah ngaji, gak usah taklim. Makanya apa kalau udah gak usah ngaji, selesai urusannya. Udah bosan banget ngaji, udah capek banget, mati. Udah bosan banget puasa, sholat rumah, udah nanti gak usah sholat, gak usah ngaji. Ya. Nah, kemudian as-sadaqatu fi yamini, yang sedekah infak santunan nungguin di jedok pahala dari sebelah kanan. Wa sawmuhu fi shimalihi, puasanya Ramadannya Senin Kemisnya, puasa Daudnya di sebelah kiri. Ya, wa ghairu dzalika, yang lainnya di ujung kaki di kepala. Tenang, makanya orang yang meninggal dengan amal saleh seperti tidurnya pengantin baru ada yang tenang. Tapi saya nggak pernah sependapat kalau pengantin baru mah tidur nggak tenang, biasanya pengantin tidur. Pengantin baru ya kan, rasanya cepet katanya. Kenapa orang yang ahlul jannah kiamat rasanya cepet? Pengen lama. Orang yang ahlul nar
Itu kiamat pengen cepet-cepet. Kenapa? Pengen buru-buru dihisab. Makanya rezeki nyumbang, ayo nyumbang, ada uang pada nyumbang, ayo nyumbang, lagi sempat kita nyumbang. Kalau banyak yang nyumbang, fakir miskin jongkok senang. Nanti di akhirat amalnya berat saat ditimbang. Betul kan? Ya Allah, karena amalnya berat, tekanan. Alhamdulillah. Jangan pelit sehat, jangan pelit waktu, jangan pelit harta, jangan pelit senyum, jangan pelit nikmat mata. Kalau masih lancar berbicara, jangan pelit zikir, baca Quran. Mata awas, baca Quran. Ada harta bersedekah, ada waktu gunakan ibadah. Beberapa orang yang menyia-nyiakan waktu, sesungguhnya manusia semuanya rugi. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus, kecuali kita orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi mari kita jaga 3 hal. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong dengan apa yang kita miliki, baik kehormatan, kemuliaan, bakat, jabatan, kedudukan, harta dan sebagainya, ilmu dalam ibadah supaya lainnya. Yang kedua, janganlah kita ini serakah dalam hidup di dunia ini. Serakah omah dan harta yang tidak merasa cukup, artinya tidak pandai bersyukur. Orang yang bersyukur la azidannakum, ditambah lagi. Apa yang ditambah? Bukan hanya nominalnya, tetapi berkahnya. Ziyadatul khair, nambah kebaikannya. Gaji 500 cukup untuk 1 bulan. Anak 2 buat kebutuhan dapur, buat cicilan 500.000 cukup. Alhamdulillah. Cukup ibu ditanya mas suaminya, cukup apa? Cukup enak. Iya kan? Iya, kenapa? Karena kita udah teruji mental orang Indonesia. Semangat menyambut kemerdekaan Republik Indonesia, ya. Kami ini sudah siap mental diuji oleh segala bentuk kesulitan dunia. Orang Cina, Jepang, Amerika, Eropa baru survei dari bumi, dia naik ke langit menuju angkasa, masuk ke bulan. Dia pelajari apakah ada kehidupan di dalam atau di bulan. Baru survei turun, lagi naik, turun lagi, belum dapat kesempatan. Tapi kalau orang sektor 5 sudah teruji, sudah siap hidup dari bulan ke bulan. Januari lewat, Februari selamat, Maret tersendat, April ya cukup-cukupin, bulan ke bulan udah hidup. Orang Cina baru mau jajal tinggal di bulan, kita mau udah biasa tinggal per bulan-bulan. Betul? Makanya tetap semangat. Allah tak tidur, Allah bakal menjamin, Allah selalu mempersiapkan rezeki kita semua, cuma kadarnya beda. Itulah keadilan Allah, bagaimana Dia memberikan nikmat, keberkahan serta rezeki kepada hamba-Nya. Jangan takut, orang yang bingung menghadapi hidup berarti musyrik. Orang yang takut anaknya tak bisa kuliah, musyrik. Orang tua yang pikir, ya Allah besok si kakak bisa kerja atau tidak, musyrik. Kenapa? Karena dia membelakangi Allah. Semuanya sudah dijamin. Jalankan saja bismillah. Wa ma min dabbatin fil ardh illa 'ala Allahi rizquha. Cacing aja bisa makan, cacing bisa hidup. Kenapa manusia dikasih akal pikiran mesti takut? Kalau ada istri pak, kalau mau bahaya, kalau ngantri jamaah, kapan kita mau? Kalau lewat ada mobil Alfa, ayah kapan beli mobil kayak ini? Kalau lewat Semarekon, ayah kapan kita beli rumah di sini? Suami yang beriman, suami yang soleh akan menjawab insyaallah. Salat wanita. Suami yang agak sabar, pegang tidak istrinya. Kenapa ya? Lo benar atau atas? Jangan pak. Karena bini ngomong pengen mobil, pengen rumah mewah, pengen umroh itu dia bisa ucap atas izin Allah. Ucapan doa tidak aminkan saja, betul. Amin. Amin benar. Amin. Belum siapa yang ngomong? Mudah-mudahan bisa umroh.
Mudah-mudahan diberikan keturunan saleh dan salehah, mudah-mudahan kesehatan badannya, dan kesakitan penyakitnya. Yang lagi sulit Allah buka pintu rezekinya. Jadi aminnya yang ikhlas, amin. Ya, karena dalam kaidah dan guru dalam tajwid amin dan pan, amin, 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 amin. Kadang-kadang saya waktu saja boleh pada amin, 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 amin. Yang doain mah sunnah, yang amin wajib. Nama aja itu ustazah karena kita berdua mikir ini tak apa, ini kesono, ini tak apa. Oh ya, kita pusing mikir mana rukunannya. Yang amin ya sewa. Apa coba sampai kapan? Amin, amin. Jangan. Amin, amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu amin benar. Yang amin artinya apa? Amin artinya aman. Amin kita pengamatan, perlindungan. Amin pendek depan panjang lama, artinya dapat dipercaya. Yang betul panjang depan, panjang belakang. Amin. Ya Allah, kabulkan hajat saya, permintaan saya, doa saya. Ibu artinya makanya aminah yang benar. Yang benar juga salam ucapnya sunnah, jawabnya wajib. Ditambah ilmu buat kita sederhana. Kadang-kadang kita suka lupa. Maka seperti kemarin kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hajat niat kita di majelis yang mulia ini semua dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkat dari rumah, ada yang membawa masalah, ada yang datang dengan ikhlas hatinya, ada yang sedang perhatian dari kesulitannya. Tapi demi Allah, ketika langkah niat pengen ke masjid itu satu pertanda baik bahwa kita ingin berkumpul dengan orang-orang yang baik. Sebab sesuatu yang baik akan membawa kita kepada kebaikan. Dalam bahasa Arab, orang Arab bilang ini al-jar qoblan. Kalau kamu beli rumah di RW 21, survei dulu. Al-jar qoblan. Lihat tetangga. Tetangganya ini suka pada ngaji apa enggak? Kalau suka pada ngaji aktif, beli itu. Bangun itu. Kenapa? Lingkungan akan membawa kita kepada kebaikan. Kalau di situ bawa hobi mancing semua pasti ke bawah. Memancing, oh suka kue, pasti suka ikut. Jadi lingkungan kita cukup baik. Alhamdulillah. Anak-anak kita mudah-mudahan Allah jadi anak saleh dan saleh. Yang kita berikan hari ini, kita mohon kepada Allah untuk mendapat ridho-Nya dan insya Allah bakal ganti dengan rezeki yang berlimpah dan berberkah. Ikhlas hati duduk di sini mudah-mudahan menjadi ampunan segala dosa-dosa kita, kesalahan kita. Tahun lalu 1445 kita banyak hilaf, banyak salah, lalai kepada hajatan kebaikan. Mudah-mudahan ya Allah hidupkan kita, Allah mudahkan hati dan niat kita untuk melangkah kepada yang lebih baik. Dan tahun ini Allah jauhkan dari kesulitan, dari bencana, dari penyakit, dari yang bisa membuat kita hidup susah. Justru Allah akan ganti dengan segala kebahagiaan, kemudahan, keberkahan, dan kita mendapatkan kebahagiaan, kenyamanan. Amin ya rabbal alamin. Guru-guru yang datang, para tokoh, Pak RW, PKM, Pak RT, semuanya kita doain biar sehat panjang umur, ya, supaya di kampung, di kompleks, sodiah, thayyibah, warakot, ghafur, insya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maksudnya dari hati kita, hajat, keinginan semuanya ada dalam diri kita. Fokuskan kita sama Allah ya Allah. Mudah-mudahan di majlis yang mulia ini Allah redha, Allah kabulkan, Allah ijabah, Allah mendengar doa-doa kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Yang punya doa ibu semua, yang punya hajat dan niat ibu masing-masing semua. Mari kita amin. Ya Nabi Mustafa
واغفر لنا يا واسع الكرم يا رب. آمين يا الله. واغفر لنا محمد سيد القرنين والثقلين والفريقين من قرب من عدم يا رب بالمصطفى. آمين يا الله. اغفر لنا يا الله. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الظالم وطاقم يا رب. آمين يا الله. استجب دعانا يا الله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا. اغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة سورة الفاتحة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم قول سماعا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah ya Rabb, ya Maha Pengampun, ya Allah ampuni dosa-dosa kami, ampuni segala salah dan kehilafan kami, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ampuni dosa saudara-saudara kami, ya Allah. Ya Allah, segala bentuk kelalaian dan kehilafan, segala bentuk kesengajaan maksiat yang kami lakukan, ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami, ya Allah. Tahun telah berganti ya Allah, begitu banyak kesempatan dan nikmat yang kau berikan ya Allah. Kami begitu mudah kami mengabaikan segala kesempatan yang kau berikan ya Allah. Dosa, ucapan, perbuatan ya Allah dan kelalaian yang kami lakukan. Ya ini ya Allah bermohon ya Allah, dengan kalamah ya Allah, para orang tua kami, ridha orang tua kami ya Allah, syafaat dari kunjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaan bulan yang kami rayakan ya Allah, haram bulan ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah, taubatan nasuha ya Allah ya Rabb. Hari ini adalah waktu yang menjadi kesempatan bagi kami ya Allah. Jadikan hari ini bermanfaat dengan nilai-nilai ibadah ya Allah. Ya Allah, esok adalah hari yang belum dijamin. Hari esok adalah hari yang belum tentu kami dapatkan ya Allah. Cuma dengan tangan yang bernada dan ucapan dengan lidah ya Allah, kami mohon berikan kesempatan umur panjang berdoa kepada ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ada Engkau lah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ampuni dosa-dosa kami, dosa keluarga kami, dosa anak kami. Ya Allah ya Rabb, kami mohon kepada keberkahan rezeki kepada kami, agar kami bisa menjadikan alat untuk menjadikan ibadah menuju ridho ya Allah. Jadikanlah kami orang yang pemurah, yang selalu berbagi ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang bisa membahagiakan orang yang membutuhkan ya Allah, dengan sebab rahmat dan rahim-Mu ya Allah. Ya Allah, janganlah kami ini orang yang bakhil, jangan jadikan kami orang yang pelit, orang yang hasad, orang yang dengki ya Allah, yang pada akhirnya akan menjauhkan kami daripada rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, bukan surga tujuan kami ya Allah, bukan neraka yang kami hindarkan ya Allah. Kami hadir di tempat ini ya Allah, membentuk muhadharah bersama fakir miskin anak yatim ya Allah, hanya mengharapkan ridha ya Allah. Ya Allah,
muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran kepada Bapak Ustadz Adis Muslim Idris SPDI yang sudah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi dapat kita pahami dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa berubah dari yang belum baik menjadi baik, yang sudah baik lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin.